Halo, selamat pagi Kak Rahma, selamat pagi Bunda, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Doni, selamat pagi semuanya. Akhirnya kita berjumpa lagi ya setelah sekian lama dan ini video kita yang terakhir Don. Iya, nah Finally. ya jadi untuk kali ini ada pembahasan terkait dengan strategi komunikasi pemasaran dengan pembahasannya yaitu kajian kasus analisis Sostak. Sebelumnya Oke. perkenalkan, saya Doni Arisnandi dan rekan saya Kasiti Rahma Sulistiowati. Eh, jadi sebelum kita ngomongin kasus ini ya Kak, jadi kan pembahasan itu kan gimana kalau kita ngebahas tentang digital marketingnya. Jadi digital marketing sekarang itu kan sedang naik daun lah ya, bisa diibaratkan seperti itu. Dimana apalagi Oke. dengan adanya pandemi COVID, ya pandemi COVID tahun 2019. Hal ini menjadi akselerasi terkait dengan strategi-strategi yang eh, berubah dari konvensional menjadi digital marketing. Nah, menurut Kak sendiri ada nggak sih dampak setelah COVID gitu yang dirasakan sehingga membuat ada perubahan gitu dalam setelah di era digital marketing ini? Pasti ada lah Don ya. Karena kan selama COVID itu kan kita eh, pastinya nggak bisa keluar rumah secara seperti ini kan. Lalu juga untuk tadi Doni juga bilang untuk digital marketing, jadi perusahaan atau brand-brand pasti akan memanfaatkan itu sekali untuk melakukan marketing mereka. Pastinya mereka akan aktif di sosial medianya. Nah, untuk dari yang tadi Doni informasiin, nah untuk kajian kasus analisis SOSAK ini kebetulan kita tuh menganalisa untuk sebelum pandemi dan selama pandemi itu berlangsung. Nanti untuk dianalisanya itu menggunakan sosial media, yaitu ada Instagram dan ada Facebook. Jadi nanti mungkin Doni bisa jelasin case-nya yang akan kita bahas apa, dan nanti juga akan jelaskan untuk analisis menggunakan sostaknya tuh kayak gimana. Ya, kita lanjut aja ya berarti. Nah, Oke. sebelumnya lupa nih kita nggak pantun dulu ya. Oh iya, wajib ya, hukum Iya. ya, fardu. Nah, naik delman istimewa, kudu duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Ayo semuanya Oke. belajar analisis sostak agar maju bisnisnya. Wih, keren nggak? Amin. Ih, keren banget. Jadi emang harus belajar ya. Iya, nah jadi menurut Cafe pada tahun 2019, Sostak adalah sebuah model perangkap perencanaan yang memungkinkan dengan mudah untuk diikuti dan mampu untuk mengidentifikasi seluruh hal utama yang dilakukan perusahaan agar mencapai tujuannya. Nah, jadi Sostak itu merupakan susunan perencanaan yang berdasarkan beberapa hal utama untuk menentukan tindakan termasuk juga penentuan keputusan dalam melakukan pemasaran Sostak. Dimana Sostak merupakan singkatan dari situation, objektif, strategi, taktik, action, dan kontrol. Nah, tadi untuk situationnya sendiri itu lebih menempatkan di mana posisi perusahaan kita itu sekarang, gitu kan, ataukah dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Kemudian objektifnya itu lebih ke apa sih tujuan dari strategi ini gitu kan. Kemudian strateginya adalah lebih ke general. Jadi apa sih how do we get there? Jadi bagaimana kita bisa meraih itu gitu kan, meraih strategi tersebut. Kemudian taktik itu di mana taktik itu lebih spesifik lagi. Jadi seperti waktunya kapan, berapa lama, kemudian budgetingnya berapa. Nah itu semuanya ada di taktik. Nah kemudian untuk actionnya ini adalah yang mana dilakukan untuk implementasi dari strateginya. Kemudian ada juga kontrol. Nah, kontrol ini di mana digunakan untuk memanage atau mengevaluasi dari strategi tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh kasus yang ingin kita bahas ya, di mana dengan judul analisis rebranding strategi dari Indomie sebelum dan sesudah pandemi, ya kan, di mana dianalisa oleh Britannica dan kawan-kawan. Dan selama pandemi ya, Don ya. Oke. Iya, dan ini di mana selama pandemi. Kemudian, nah ini nih, jadi mie instan itu pertama kali dikenalkan di Jepang pada tahun 1958. Kemudian karena saking populernya di mana
hingga masuk ke pasar Indonesia pada tahun 1999. Nah, di mana Indomie ini meluncurkan Indomie pertama, produk pertamanya pada tahun 1971 dengan rasa yaitu ayam bawang. Nah, setelah peluncuran yang pertamanya ini, maka produk dan nama produk Indomie juga meningkat pesat gitu kan dan menjadi produk mie yang terkenal di Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Kak Rahma ya terkait dengan research metodologinya. Ya, makasih Doni. Jadi untuk penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, yaitu untuk pendekatan pembangunan, dan penelitian ini dilakukan menggunakan literatur terkait untuk menganalisa e-branding untuk mie instan Indomie itu sendiri sebelum dan selama pandemi. Nah, untuk analisanya ini menggunakan Sostak. Nah, sebelumnya mungkin kita bisa sudah dipelajari juga ya atau sudah diinformasikan oleh kelompok sebelumnya. Jadi Sostak ini dibuat oleh P.R. Smith di tahun 1990 dan digunakan untuk mengaktifkan desain sistematis dan implementasi pemasaran digital terencana. Nah, untuk Sostak sendiri di sini kita akan menganalisa untuk situasi, tujuannya apa, strateginya bagaimana, taktiknya apa, tindakannya apa, dan kontrolnya bagaimana. Oke, next. Nah, sebelum masuk ke analisis Sostak, jadi peneliti sebelumnya membuat planning framework terlebih dahulu. Jadi di sini gunanya untuk mengembangkan e-branding untuk promosi dan penjualan menggunakan Sostak. Pendekatannya sendiri menggunakan Sostak. Lalu untuk e-brandingnya sendiri yang diteliti itu menggunakan Instagram dan Facebook. Dan untuk identifikasinya sendiri, untuk mengidentifikasi untuk strateginya, serta untuk tujuannya sendiri lebih ke mengetes sih untuk implementasinya bagaimana. Nanti divalidasi menggunakan KPI analisisnya dan nanti akan terlihat untuk hasilnya itu sendiri. Oke, lanjut. Nah, pertama ini ada situasi. Jadi situasi di sini yaitu untuk memahami lingkungan sebelum dan selama pandemi berlangsung, juga untuk produk mie instan Indomie di media sosial menjadi tujuan strategis dan menjadi realistis di pasar. Dan untuk situasi ini digunakan dalam penelitian yaitu dengan melihat wawasan konsumen untuk bagaimana memahami mengapa konsumen peduli terkait dengan merek tersebut, lalu motivasinya, keinginannya, lalu aspirasinya itu sendiri, serta sikapnya yang mendasari tindakan konsumen itu sendiri. Oke, nah ini contohnya. Contohnya itu karena penelitiannya di sini mengambil dua, yaitu dari Instagram. Ini kita bisa lihat contoh dari consumer insight dari Instagram, lalu juga ada consumer insight dari Facebook. Nah, wawasan konsumen ini menunjukkan tahapan yang digunakan untuk menanggapi tanggapan pelanggan seperti keluhan, pertanyaan, dan saran dari pelanggan. Jadi, dari insight-insight diberikan oleh pelanggan melalui sosial media Instagram dan Facebook ini bisa melihat apa keinginan dari pelanggan itu sendiri terhadap brand yang dia sukai. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke objektif atau tujuan. Jadi tujuannya ini karena menggunakan pendekatan SMART, yaitu spesifik, measurable, actionable, relevan, dan tepat waktu. Tujuan pemasaran ini dari Indomie adalah untuk menciptakan pengalaman makan yang baru dan untuk konsumen saat ini juga atau konsumen existing saat ini, serta meningkatkan kesadaran merek melalui platform media sosial, lalu memicu dorongan dan keinginan untuk membeli melalui konten yang dikembangkan, serta mengubah sebanyak mungkin konsumen pesaing Indomie dan menjadikan mie goreng sebagai salah satu favorit untuk audiensnya. Oke, untuk strateginya sendiri di sini peneliti menggunakan online value metode proposisi atau VP. Jadi nilai daring proposisi ini bertujuan untuk menganalisa mengapa pelanggan lebih suka Indomie dibandingkan merek perusahaan instan lainnya. Keuntungannya yang diperoleh dari metode penelitian ini yang menggunakan OVP, nilai online ada nilai online adalah pemasaran dapat dilakukan diperluas, juga secara otomatis meningkatkan konsumen untuk kesadaran merek itu sendiri. Dan pastinya akan menyebabkan peningkatan untuk penjualannya itu sendiri untuk merek Indomie.
Nah, untuk taktik yang digunakan ini termasuk alat dan saluran yang digunakan. Jadi bagaimana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dimiliki yang sudah ditetapkan, juga pastinya memilih saluran dan tindakan yang tepat untuk pengalaman pembelian produk. Dan untuk promosi itu sendiri, di sini taktik yang dipilih yaitu menggunakan saluran media sosial. Indomie sudah memiliki tadi untuk yang diteliti itu berupa Instagram dan Facebook, dan juga pastinya memperbaharui situs web yang ada, dan juga memperkenalkan taktik yang baru seperti pengoptimalan mesin telusur, pelanggan pemasaran atau referensi untuk pelanggan lainnya, survei kepuasan pelanggan, giveaway, serta konten hiburan lainnya. Dan tahap ini diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan tepat terlaksana dengan baik. Oke, nah untuk actionnya sendiri di sini eh, persiapan dan rencana akan dilaksanakan pada tahap ini. Jadi taktik perlu direncanakan dan dijadwalkan dengan baik, dan sehingga tindakan yang lebih realistis bagi perusahaan untuk menjalankannya. Dan setiap alat taktis ini membutuhkan perencanaan dan implementasi yang menentukan siapa yang bertanggung jawab, tindakan, dan bagaimana, kapan, dan harus dilakukan. Untuk tindakannya sendiri, di sini merencanakan bahwa langkah yang akan diambil dalam pemasaran rencana seperti menjadwalkan kegiatan untuk media sosial platform, lalu merencanakan posting, dan berbagai jenis konten dan kontes untuk mencapai tujuan pemasaran pastinya. Dan memberikan posting yang informatif, serta diharapkan dengan postingan yang informatif itu bisa di-repost ulang. Posting Instagram dapat dilampirkan dengan hashtag dan lain tujuan pemasaran yang berbeda, seperti melibatkan pelanggan atau menarik potensi baru pelanggan. Oke, nah untuk kontrolnya itu sendiri, kontrolnya ini pengendalian bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi secara berkala apakah tindakan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan yang sudah berhasil. Nah, kontrol ini menggunakan KPI atau Key Performance Indicator. Indikator kinerja utama ini digunakan untuk memantau area tertentu dari keseluruhan aktivitas media sosial. Nah, ini lanjut kita ke KPI-nya. Nah, KPI assessment-nya ini kita ada rumus yaitu social share of voice percentage, itu yaitu brand mention dibagi total mention. Lalu untuk conversation reach-nya ini total people participate dibagi total audience exposure. Dan untuk post reach-nya sendiri ada post view dibagi total follower. Oke. Nah, ini hasilnya. Jadi dari rumus tadi akan terlihat perbandingan untuk sosial media Instagram dan Facebook sebelum pandemi dan selama pandemi. Untuk di sini kita bisa lihat untuk share social of voice-nya sendiri untuk percentage. Tadi kan rumusnya brand mention dibagi total mention. Nah, untuk selama pandemi itu dia sebelum pandemi itu di angka 43700. Lalu untuk total mentionnya itu di angka 61700. Jadi 43700 dibagi 61700 hasilnya 0,71% untuk sebelum pandemi, dan selama pandemi ini di angka 37300 untuk brand mentionnya dan 47300 untuk total mentionnya. Jadi 37300 dibagi 47300 berarti hasilnya di 0,79%. Jadi dilihat di sini ada peningkatan untuk di Instagram sendiri untuk share social of voice-nya dari sebelum dan setelah pandemi. Lalu untuk conversation reach-nya sendiri untuk di Instagram, di sini rumusnya kan total people participate dibagi total audience exposure. Nah, untuk sebelum pandemi itu ada di angka 901.871 dibagi dengan 337.000. Hasilnya itu ada di 2,68%. Dan selama pandemi ini luar biasa banget sih, ada di angka 1.175.865 untuk total people participate-nya. Lalu untuk total audience exposure-nya ini di 103.000. Jadi untuk hasil bagi dari total people participate dibagi total audience exposure itu ada di angka 11,42%. Dan kalau untuk post reach percentage-nya, tadi kan rumusnya post view dibagi dengan total follower. Di sini sebelum pandemi itu di angka 11.442.826 dibagi 337.000.
hasilnya itu di 33,90%. Dan untuk selama pandemi itu posisinya sendiri ada di 66.819.965 dibagi dengan total followers di 103.000, resultnya di 648,74%. Dan untuk di Facebooknya sendiri, untuk dengan rumus yang sama, kita bisa lihat untuk share social of voice-nya ini untuk persentasenya untuk sebelum pandemi itu ada di 0,77% dan setelahnya itu di 0,75%. Di sini kalau kita lihat sih sebenarnya ada penurunan ya, tapi nanti kita bisa coba cek untuk di kesimpulannya untuk informasinya. Terus untuk conversion rate-nya sendiri di 3720571 dibagi sama total audience exposure-nya di 2575507 itu di 1,44, terus selama pandemi itu di 0,37%. Lalu untuk post rate percentage-nya sendiri ada kenaikan yang sebelum pandemi itu di 15,11%, untuk setelahnya selama pandemi itu di 19,94%. Jadi untuk assessment kriterianya sendiri, kalau lebih besar dari 1%, itu termasuk kategori baik atau good. Lalu di rentang 0,5% sampai dengan 0,99% itu di rata-rata, dan kalau kurang dari 0,5% itu berarti buruk. Jadi meskipun Facebook di 15,11% dan 19,9%, sebenarnya ini masih dalam kategori baik sih. Oke, lanjut. Nah, dari kesimpulannya tadi, dari tabel yang dibuat, jadi analisis yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Instagram dan penelitian dan penilaian KPI Facebook sebelum dan selama pandemi social share of voice ini memiliki hasil rata-rata. Di sisi lain, presentasi jangkauan post untuk Instagram dan Facebook menerima hasil yang baik. Hasil penilaian Instagram untuk jangkauan percakapan baik sebelum maupun selama pandemi itu baik, sementara percakapan Facebook menjangkau sebelum pandemi baik tetapi menurun dan dianggap buruk selama pandemi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan yang terkait dengan e-branding strategis untuk disesuaikan dengan tren saat ini tanpa menghilangkan produk yang tersedia menggunakan metode Shostak, dan dapat membantu kegiatan pemasaran produk. Selain itu, untuk akademisi juga diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dengan ruang lingkup yang lebih besar, sehingga bisa memperkuat dan melengkapi penelitian sebelumnya, serta diharapkan menambahkan variabel lain seperti digital marketing ataupun citra merek. Oke. Nah, selesai nih Don. Balik lagi nih ke Bapak Doni. Jadi gimana nih Don? Kalau dari Eh, yang kalau dari, dijelasin tadi berarti penting banget ya. oh ya, jadi dalam analisis sostek itu kan membahas tentang strategi ya, bagaimana sih strateginya yang digunakan gitu. Karena tadi contoh tadi adalah e-branding ya. Jadi e-branding itu memang sangat penting gitu kan, dimana untuk memberikan makna kepada para customer ya, para audiens itu kan terkait dengan branding itu sendiri. Jadi ya kita harus bisa gitu kan memilih dan keputusan, apalagi setelah ini kan pasca ya, bukan lagi di era pandemi. Jadi eh, di branding ini ya penting gitu. Iya, karena kalau misalnya nggak serius ya untuk brand nggak melakukan e-branding, hmm, pasti akan kalah saing juga. Karena kan memang untuk saat ini kan eh, untuk pemasaran kan lebih ke arah digital gitu ya Don ya. Dan setiap orang sekarang pasti memiliki akun-akun media sosial gitu. Baik anak kecil, Pasti. anak besar, orang besar pun juga orang dewasa maksudnya pasti Iya, memiliki media sosial gitu kan. anak Beda, kecil keren banget ya sekarang. ya maksudnya mungkin kalau dibandingkan dengan konvensional itu ya tidak sesuai target yang diinginkan gitu ya, target marketnya mungkin kalau di konvensional kelemahannya kan, tapi kalau kelebihannya di media sosial ini atau di marketing ini bisa mendapatkan audiens yang sesuai gitu kan.
kita mengefisiensikan terkait dengan cost-nya juga gitu. Ya, betul banget. Betul banget. Oke, jadi gimana nih Don? Ayo silahkan pantun. Ini presentasi terakhir kita. Ini presentasi terakhir kita, Doni. Jadi Ya kita udah, tutup dengan apa? dengan pantun lagi. Yuk, mulai. Oke, makan sosis, makan otak-otak. Jangan pusing, jangan bimbang. E-branding dengan analisis sostak, membuat bisnis di era pandemi menjadi Menantang. Ya, oke, bye. Saya Siti Rahma ya, Sulistiawati. saya Donaris Nandi. Dan Jangan lupa nanti diisi kuisnya ya teman-teman. Ya, iya, puisi dari Bapak Doni. Nanti dikumpulin ke pasti. Bapak Doni aja langsung ya. Oke, bye. Dadah.